Al-Fatihah. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin. Sama Fatihah ini kita tunjukkan, mudah-mudahan khususnya lingkungan RW 02 Kelurahan Kota Bambu Utara dan umumnya juga negara yang kita cintai dalam keadaan aman, nyaman. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam asyrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang pertama kali mohon maaf pertama kami hormati Bapak Infantri Marakap Raja Gugup, Sarjana Ekonomi, Master Hukum MM. Terima kasih untuk hadir di pos terpadu atau di lingkungan RT 12 RW 02. Yang kami hormati dari perwakilan dari kelurahan Bapak Rizky dari Kasipem Kelurahan Kota Bambu Utara, dan kami hormati untuk pembawa acara kita Bapak M. Solihin dan tokoh masyarakat Bapak Sutrisno dan para jajaran 36 kelurahan atau Grogol Petamburan dari Koramil, dan wakil khusus juga Bapak kemudian kita Bapak Yan Sofian dari Babinsa Kelurahan Kota Bambu Utara, dan bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga RT 12 RW 02 yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama-tama kami izin selaku pengurus RT dan tentunya dari Badan Ramil Grogol Petamburan, kami sangat senang sekali khususnya kita di lingkungan RW 2 maupun di Kelurahan Kota Bambu Utara. Berterima kasih juga kepada Pak Solihin mengadakan acara komunikasi sosial. Mudah-mudahan kita berjenjang ke depannya. Yuk kita sama-sama ngamanin lingkungan kita, karena pengurus RT juga tidak luput kalau sendiri, kalau didukung oleh warga. Yuk kita ngamanin lingkungan bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak muda di RT 12 maupun pemuda di RW 02 tidak terlibat maupun ke arah yang negatif atau terlibat tawuran. Mudah-mudahan dengan adanya Komsos ini menjadi edukasi dan wawasan bagi seluruh komponen masyarakat di lingkungan RW 02. Ini saja yang kami sampaikan. Saya mewakili dari pengurus RT 12 RW 02 sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas acara ini terselenggara. Mohon izin Pak Kasipem, Bapak Rizky, ini acara memang dadakan ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi sarana prasarana maupun makanan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan Ramil 03 Grogol Petamburan Bapak Mayor Infantri Manakap Raja. Bahwasanya dalam situasi yang mendung-mendung dikit nih malam hari ini, kita dapat berkumpul di lingkungan RT 12 RW 02 Kelurahan Kota Bambu Utara. Amin. Itu dalam rangka komunikasi sosial dan Ramil 03 Grogol Petamburan bersama komponen masyarakat di pos terpadu binaan Koramil 03 Grogol Petamburan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Komandan bahwasanya Pak Lurah tidak bisa hadir. Beliau menyampaikan salam bagi saya untuk sampaikan salam ke Komandan. Kemudian saya juga baru tahu nih di lingkungan RT 12 ada pos terpadu binaan Koramil. Sebelumnya juga sudah pernah kesini waktu tahun kemarin ya? Ya, betul. Oh iya. Silaturahmi 17-an ya. Kelurahan UTRI. Iya. Tapi waktu itu ya saya juga nggak juga ada pos terpadu juga di sini di lingkungan RT 12 RW 02. Untuk kegiatan malam hari ini mungkin dari pihak kelurahan ya sangat mengapresiasi komandan terkait komunikasi sosial, bahwa
inisiasi yang dilakukan oleh Pak RT berkaitan dengan informasi yang saya dengar adanya beberapa kejadian belakangan ini meningkatnya suatu tawuran di wilayah kita. Tentu saya mengambil suatu responsif untuk datang kemari kita bersilaturahmi sekaligus mengadakan komunikasi sosial. Sebelumnya Bapak, saya jelaskan bahwa kami di sini adalah selaku Koramil 03 Grogol Petamburan. Dalam hal ini kami ada 2 kecamatan, Pak, Kecamatan Grogol Petamburan dan Kecamatan Palmerah, terdiri dari 13 kelurahan. Tentu bahwa di TNI ada namanya Satuan Komando Kewilayahan dan ada namanya Satuan Komando Non-Kewilayahan. Satuan Komando Kewilayahan itu adalah kami dari Koramil, sebagai juru tembaknya adalah Babinsa, di mana Babinsa ini mempunyai suatu tugas pokok, yaitu melaksanakan suatu pembinaan teritorial yang langsung terjun langsung dengan implementasi di warga masyarakat dengan sinergitas tentu dengan 3 pilar yang ada di tingkat kelurahan bersama lurah dengan Babin Kamtibmas. Jadi Babinsa ini senantiasa terjun apapun itu di tengah-tengah warga masyarakat, di mana ada terjadi suatu kesulitan warga masyarakat, Babinsa wajib hadir di sana. Oleh sebab itulah Bapak-Bapak sekalian, bahwa pada zaman Orde Baru pernah kita dengar bahwa jarum saja jatuh di lapangan bola bisa ditemukan oleh Babinsa. Artinya adalah apapun kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah itu diketahui oleh Babinsa. Oleh sebab itu Babinsa harus senantiasa dekat dengan warga masyarakat. Babinsa harus turun dan terjun langsung ke wilayah masyarakat. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa selaku Satuan Komando Kewilayahan yang paling depan itu adalah ujung tombaknya adalah Koramil, yang dalam hal ini adalah Babinsa. Kemudian di atasnya adalah Kodim. Setelah Kodim baru Korem baru Kodam. Itu ini kewilayahan, Pak. Jadi kalau kita dalam mengacu pada 3 pilar tingkat kelurahan tadi ada Babinsa sebagai Kaptif dengan Pak Lurah, di atasnya adalah 3 pilar tingkat kecamatan adalah Pak Kapolsek dengan Danramil. Di atasnya lagi 3 pilar adalah Wali Kota, Kapolres dan Dandim. Di atasnya lagi adalah Provinsi, Gubernur, Kapolda dan Pangdam. Itulah masalah kewilayahan tadi. Kemudian ada namanya Satuan Komando Non-Kewilayahan. Jadi kalau di TNI itu ada Satuan Komando Non-Kewilayahan. Itulah dia satuan-satuan tempur. Dalam hal ini Kopassus, Kostrat, Marinir, Paskas. Mereka walaupun ada satuan di Jakarta, tetapi secara tupoksi mereka tidak punya wewenang untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah. Sehingga kami ada tadi saya sampaikan ada Satuan Komando Kewilayahan, ada Satuan Komando Non-Kewilayahan. Sejarah dan kondisi wilayah negara Republik Indonesia yang tentu punya keberagaman. Bahwa kita Indonesia ini ada terdiri dari beribu-ribu suku, pulau, bahasa maupun dengan agama. Tetapi tentu dengan wadah kita Pancasila, kita bisa tetap berjalan dengan baik seperti sekarang ini. Jadi itu salah satu Bapak Ibu sekalian. Kemudian tujuan kita apa dalam melaksanakan wawasan kebangsaan ini? Ya tujuannya tentu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, jadi itu merupakan tujuannya. Dengan didasari yaitu tadi ya Pancasila. Itulah sebagai dasar negara kita. Pancasila ada 5 di sana. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perseratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah dari 5 sila ini dijabarkan dengan ada 36 tentang pelaksanaan di sana. Jadi saya yakin itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di sana dinyatakan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam pelaksanaan bela negara. Artinya apa? Bela negara itu salah satu yang kita laksanakan adalah dengan kita melaksanakan kegiatan seperti sekarang ini kita kumpul bersilaturahmi. Kalau di zaman dulu melaksanakan bela negara kita harus mengangkat senjata, tapi sekarang dengan kita melaksanakan kegiatan konsep seperti ini adalah bagian dari bela negara. Kita menjaga ketertiban dan keamanan juga adalah merupakan bagian dari bela negara. Kita tidak melaksanakan suatu tawuran pun itu bagian dari bela negara. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan tentu dalam menjaga kondisivitas lingkungan itu adalah bagian dari bela negara.
Kemudian mengacu lagi kepada pasal 30 ayat 1, di sana disebutkan bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut melaksanakan pertahanan keamanan negara. Tentu dalam hal ini adalah diberikan kepada TNI, baik itu darat, laut maupun udara. Itu bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan persatuan NKRI, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari kepolisian adalah bagaimana mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi di sana semuanya, semua kita warga negara Indonesia wajib dan berhak untuk membela negara. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Kemudian mengacu daripada itu tadi, saya mendengar bahwa memang beberapa hari belakangan ini ada hal-hal yang mungkin kejadian tawuran di wilayah sekitar ini. Saya berharap bahwa tawuran warga yang terjadi di sini tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Tidak bisa diselesaikan oleh hanya kami ataupun TNI Polri ataupun dengan hanya 3 pilar saja. Tetapi tentu kita harus sinergitas, kolaborasi semuanya untuk kita duduk bersama, sama-sama kita menjaga ketertiban yang ada di wilayah kita ini. Misalnya ada kemauan dari warga masyarakat bersatu padu dengan Pak RT mungkin melaksanakan sistem link. Kalau saya kebetulan Pak tinggal di KPAD Cibubur, jadi walaupun di sana komplek Pak, kami tetap melaksanakan di sana ada patroli-patroli rutin, walaupun tidak setiap malam, setidak-tidaknya 2 kali atau 3 kali seminggu, sekaligus ngumpul gitu Pak kan. Jadi malam-malam mulai jam 9 nongkrong, nanti baru ada patroli. Itu salah satu upaya kita untuk memberikan rasa aman, menjaga kondisivitas lingkungan. Karena apa Pak? Suatu inisiasi kegiatan yang baik. Kemudian bahwa kita dengar bersama juga belakangan ini bahwa maraknya. Oleh sebab itu Bapak, atau by design buatan oleh operator, buatan kemudian dipasang 50.000 dapat 500.000, tapi itu kemudian membuat kita stres bahwa roda kepemimpinan negara ini mau tidak mau mereka adalah jadi generasi penerus. Oleh sebab itu disitulah kita sebagai orang tua di sini, semua orang tua Pak, berharap agar peduli kepada anak-anak kita. Kalau mungkin melihat ada anak-anak kita sudah mulai mojok Pak, serius ya, itu perlu diwaspadai karena rusak Pak, rusak benar. Jadi itulah yang membuat tidak sedikit yang melaksanakan tindakan demi kita. Itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kalau mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan kepada kami Pak. Kedatangan kami di sini adalah karena kami adalah satuan komando kewilayahan, punya tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk duduk bersama-sama Bapak sekalian. Karena TNI itu kekuatannya adalah rakyat. Kami berasal dari rakyat dan nanti tentu kembali juga ke rakyat, dan kita berjuang bersama-sama. Nanti untuk apa? Apabila negara kita ini diserang oleh dunia luar, tentu TNI tidak punya daya dan kekuatan tanpa dukungan oleh warga masyarakat. Jadi kami selaku warga TNI, ayah kandung kami, ibu kandung kami adalah warga masyarakat. Kami berjuang bersama masyarakat untuk rakyat, dan setelah pensiun purna juga nanti kembali pada rakyat. Jadi oleh sebab itu saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Komsos ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin ya saya akan upayakan hadir Pak. Mungkin ada RT lain atau RW lain, kelurahan lain, monggo Pak, silakan Pak. Saya akan upayakan. Terus terang saya tadi datang dari Cibubur Pak, hujan lebat, saya datang. Besok saya akan melaksanakan piket di Korem di Tangerang Pak. Tapi bagi kita tidak ada yang tidak bisa dikerjakan ketika itu ada undangan yang betul niatnya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk menjaga kondisivitas lingkungan. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, untuk memberikan dan menjaga kondisivitas lingkungan. Manakala ada di warga kami tahu ada suatu kesulitan permasalahan, kami siap hadir di sana untuk mari kita bekerja sama bersama-sama untuk menjaga kondisivitas lingkungan kita.
Itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan ke Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi, nanti silakan kita, kalau ada masukan disampaikan kepada saya Pak, nanti akan saya sampaikan kepada Babinsa supaya berkoordinasi dengan Babinsa Kaptipmas untuk bersama-sama mungkin melaksanakan kegiatan ke depan. Ya. Kami tolong dilapori Pak, apabila ada mungkin misalnya ada di suatu wilayah di sini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang punya wewenang, tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan di wilayah ini hanyalah kami Koramil, karena itu tupoksinya. Misalnya ada dari satuan lain, misalnya dalam hal ini seperti tadi saya sampaikan, satuan komando non kewilayahan, dalam hal ini untuk pasukan, mungkin dari Kopassus, dari Mari dan lain-lain, yang melakukan suatu aksi-aksi yang tidak terpuji di sini, silakan Pak dilaporkan kepada kami. Ya, kami akan datang untuk mencari solusi, karena itu tugas di situ adalah tugas kami. Kami juga prinsipnya adalah menjaga kondisivitas lingkungan. Perkenalkan nama saya Abu Sufyan, ya, yaitu bekerja di bidang pendidikan dunia dan akhirat, dalam hal ini adalah PNS di Palmerah. Dalam hal ini saya juga main di wilayah RW 02 RT 02 RW 02 dan juga Kelurahan Palmerah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya memberikan satu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ramil beserta stafnya yang sudah hadir di lingkungan kita ini. Mohon kiranya dimaafkan kalau nanti ada salah satu kecenderungan yang kurang berkenan. Bahwa memang kita perhatikan sekali di remaja sekarang ini timbul segala tawuran, apalagi kita di bidang pendidikan, yaitu siswa-siswa yang melakukan satu tawuran itu KJP-nya akan diputus untuk tingkat SD, SMP dan seterusnya. Lalu yang sering menimbulkan tawuran, nah yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah, pertama, ini mohon maaf di luar daripada lingkungan dari pihak TNI dan Polri, mohon kiranya untuk bisa hadir pada 1 bulan sekali dalam acara upacara, ya, jadi memberikan satu sambutan sehingga mereka itu kelihatannya ada edukasi dan juga akan memberikan satu motivasi bahwa dia itu nanti akan bercita-cita menjadi TNI atau Polri. Tapi dalam hal ini belum ada Pak, saya perhatikan belum ada. Harusnya kita minta dulu bersurat ke Polsek, Pak, tolong upacara. Setelah upacara, pembina upacara dari gurunya, mungkin ada sambutan dari pihak-pihak Polri atau TNI. Itu sangat-sangat saya harapkan untuk dalam rangka mencegah tawuran, mencegah juga kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Dan juga mungkin yang seperti tadi Bapak bilang, judi online, miras dan narkoba. Karena ini semua itu merupakan salah satu yang menghambat negara kita untuk maju ke depan. Dan yang terakhir, dalam hal ini juga kita selaku kepala keluarga mohon kiranya kepada pemerintah, terutama khususnya diprogramkan kembali di waktu jam maghrib itu diadakan satu kegiatan pembelajaran di rumah atau di masjid atau di musola. Jadi kelihatan orang tua itu anak-anaknya banyak yang berkeliaran jam 8, jam 9 sampai tengah malam. Ya, itu nanti kalau dilihat dari mata bapak-bapak yang melakukan satu hal yang tidak baik, dia akan membekas dan juga akan generasi selanjutnya penggantinya. Ini kepada pemerintah mohon juga kiranya diprogramkan kembali di dalam maghrib itu belajar di rumah atau belajar di musola atau di masjid sehingga tidak ada yang berkeliaran. Sekarang ini saya mantau di tingkat wilayah kita dan wilayah Palmerah banyak sekali Pak. Itu saja bagaimana solusinya nih, tanggung jawab kita bersama untuk menghadapi hal-hal yang sama-sama kita tidak diinginkan. Sangat apresiasi Pak dengan pertanyaan Bapak. Saya terima kasih Pak dikasih masukan. Memang hal ini pernah saya lakukan Pak, karena saya juga pernah jadi Danramil di Aceh Pak pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahwa memang sekolah-sekolah yang ada di sana Pak, setiap hari Senin rata-rata masing-masing sekolah itu jadi pembina upacara adalah Babinsa, Polga dan Ramil. Kemudian ada waktu-waktu tertentu
yang kami lakukan melakukan suatu kegiatan-kegiatan PBB Pak, peraturan baris berbasis dan pemberian wawasan kebangsaan kepada anak-anak kita. Ya, yang tentu bahwa mereka ke depan adalah mau jadi calon pemimpin bangsa ini ke depan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka itu akan terjadi Pak. Kalau kita kan sudah jelas prospeknya bagaimana. Saya akan sampaikan nanti Pak ke Babinsa supaya nanti ke depan supaya lebih efektif lagi untuk melaksanakan sinergitas kolaborasi dengan Pak Guru. Mungkin SMA yang mana atau SMP mana atau SD mana mungkin yang skala prioritas yang harus kita lakukan Pak. Mudah-mudahan Pak mulai minggu depan nanti syukur-syukur akan saya ada waktu Pak, akan saya berkoordinasi dengan Bapak ataupun nanti sekolah-sekolah waktu yang ada, termasuk juga mungkin nanti saya berkoordinasi dengan Pak Kapolsek Pak, mungkin dengan Pak Camat, karena kami 3 bidang selama ini melaksanakan tugas-tugas selalu sinergitas kolaborasi dan berkomunikasi Pak, mungkin supaya ada ke depan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu adalah salah satu langkah yang positif Pak dan sangat baik saya rasa, sehingga anak-anak kita ini di sekolah dengan adanya mungkin dari TNI datang ke sekolah, ada dari kepolisian, ada mungkin dari pemerintahan datang ke sana, sehingga nanti mereka punya suatu konsep berpikir, wah mungkin yang niat jadi TNI mungkin akan bisa mereka menanyakan, mungkin polisi sama, mungkin ke PNS juga mungkin akan ada suatu edukasi yang kita berikan. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan terima kasih atas sarannya tadi Pak. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi suatu prioritas yang akan saya perhatikan di salah-salah kesibukan memang luar biasa Pak, karena mohon maaf memang bahwa saya atau kami di wilayah Jakarta Barat ini kita ada 8 kecamatan Pak, hanya ada 7 koramil. Saya kebetulan dan Ramil yang mempunyai 2 kecamatan, 2 Pak Camat, 2 Kapolsek Pak, 13 kelurahan, dan intensitas kegiatan kami selama ini lumayan tinggi Pak, karena kita ada jalur protokoler Pak yang senantiasa dilewati RI 1, RI 2, menteri maupun tamu-tamu negara. Sehingga apabila itu dilewati Pak, itu ada 7 titik Pak selalu kami amankan itu Pak. Jadi ada namanya PAM JPO Pak. Jadi memang dengan personil yang sangat terbatas Pak, kami semua kami laksanakan. Makanya kami sampaikan bahwa kami tidak ada tanggal merah Pak, semua tanggal hitam. Sabtu Minggu pun masuk. Dan tidak ada jam kerja Pak. Jadi kami jam kerja 24 jam. Kalau bisa saya mungkin jarang pulang ke rumah Pak, tapi kami tetap semangat demi NKRI harga mati dan tentu bersama dengan warga masyarakat. Jadi terima kasih Pak sekali lagi dari perhatian bagi saya Pak. Nanti di SMA atau di SMP Pak? Saya di SD Pak. SD Pak. Belum perlu nanti saya pertama datang ke sekolah Bapak Pak. Boleh, jadi nanti bagus. supaya Saya dukung, Pak. anak-anak SD itu terima kasih, edukasi. Demikian Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain-lain, silakan Pak. Terima kasih. 37 Medan 1 nyanyi. Udah. Oke. Senyum dan tawa Wih. sekedar Tarik Bang. sebagai pelengkap sempurna sandiwara.